Memang melawan penguasa itu ya tidak akan mudah gitu ya. Apalagi Pak Jokowi memutuskan untuk mendukung Pak Prabowo, bukan saja mengagetkan banyak rakyat Indonesia gitu ya, tapi tentu saja rumahnya sendiri PDI Perjuangan pun Ibu Mega itu ikutan kaget, bahkan mungkin Pak Prabowo juga kaget. Jadi intinya ada salah satu harapan, nggak masalah Prabowo Subianto dilantik, tapi diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Jadi nantinya di bayangan mimpi yang revolusioner itu, Pak Prabowo tetap dilantik, tapi Gibran nggak dilantik, tapi diskualifikasi karena keputusan MK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di 3 tayangan sebelumnya, memang sengaja saya akan membahas tentang prediksi keputusan Mahkamah Konstitusi yang akan diumumkan kalau jadi ya 22 April 2024. Dari 3 tayangan yang sudah saya tayangkan, baik itu dari Prof. Denny Indrayana, kemudian dari Budiman Tandurjo, dan Bu Megawati Soekarno Putri, nampaknya dari 3 narasumber luar biasa tersebut dalam pemikirannya menginginkan Mahkamah Konstitusi memutuskan yang terbaik untuk Indonesia, bukan saja untuk 22 April, tapi juga untuk kelanjutan sejarah Indonesia. Ini memang tentang bagaimana Indonesia akan mendapatkan pemimpin. Dan kalau dari berbagai FGD yang saya ikuti, kemudian dari berbagai obrolan yang saya ikuti, nampaknya publik tidak mempermasalahkan kemenangan Prabowo Subianto. Yang justru dipermasalahkan adalah domplengan ya. Ini mohon maaf, kata-kata saya domplengan, pemenangan atau kemenangan yang diraih oleh Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi, yang oleh banyak pihak dianggap belum cukup tepat atau belum cukup prosesnya untuk menduduki jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, dimulai dari MK, jadi kalau Budiman Tandurjo mengatakan MK yang mulai, MK juga yang harus mengakhiri. Karena dari keputusan 90 ya, itu bagaimana kemudian beberapa keputusan termasuk concurring ya, itu dianggap sebagai keputusan yang akhirnya diputuskan memenangkan atau menguntungkan Gibran. Karena dari concurring itu sebetulnya ada hakim MK yang mengatakan minimal gubernur, tapi kemudian diterjemahkan oleh Anwar Usman, pamannya Gibran, adik ipar Jokowi, sebagai hal yang berbeda. Jadi dikatakan oleh hakim MK minimal wali kota boleh. Nah, disitulah mulai problemnya gitu ya. Dan beberapa hal-hal lain, tuduhan tentang sembako dan lain-lain memang mengemuka di sidang MK. Nah, memang melawan penguasa itu ya tidak akan mudah gitu ya. Apalagi Pak Jokowi memutuskan untuk mendukung Pak Prabowo, bukan saja mengagetkan banyak rakyat Indonesia gitu ya, tapi tentu saja rumahnya sendiri PDI Perjuangan pun Ibu Mega itu ikutan kaget, bahkan mungkin Pak Prabowo juga kaget. Nah, bagaimana kita menyikapi MK nanti ke depan? Tentu saja banyak hal yang dikatakan bahwa wah, Indonesia harus menerima apapun keputusan MK. Indonesia harus menerima apapun keputusan Mahkamah Konstitusi, baik yang bersifat positif untuk rakyat atau kelompok tertentu, baik yang negatif atau tidak menguntungkan kelompok tertentu. Tapi keputusan MK ini memang akhirnya kita nantikan sebagai sebuah keputusan yang harusnya
bisa bagus untuk Indonesia. Jadi bukan hanya dicatat misalnya sebagai suatu hal yang kontroversial oleh sejarah, tapi memang bisa berdampak positif untuk Indonesia ke depannya. Ada seorang teman mengatakan bahwa bila MK sampai memutuskan mengabulkan apa yang diinginkan oleh 01 atau 03, itu adalah sebuah mimpi yang revolusioner. Tapi apakah kita tidak boleh bermimpi revolusioner? Ya, boleh-boleh saja. Tentunya dilema bagi MK saat ini, MK harus memutuskan yang terbaik untuk Indonesia. Ini tidak gampang. Bila memutuskan kemudian harapan dari pemohon atau 0103, ini kan harapan yang menginginkan pemilunya diulang. Jadi harapan yang tentu saja menguntungkan 01 dan 03. Tapi MK juga tidak bisa mengabaikan harapan 02 yang menginginkan justru ada penguatan kemenangan dari keputusan MK. Nah, MK memang dihadapkan dalam sebuah proses yang atau posisi yang tidak menguntungkan. Tapi itulah hadirnya MK. Saya setuju bahwa semua pihak harus mematuhi dan melaksanakan keputusan MK. 0103 misalnya apapun keputusan MK ya harus dituruti. Nah, yang menarik, apakah bila kemudian ada putusan 0103 yang dipenuhi MK, kemudian 02 juga mengikuti. Ataupun sebaliknya, bila yang menguntungkan 02, 01, 03, apakah mengikuti. Tapi justru pertanyaan menariknya adalah salah satu petitum yang menginginkan, gak apa-apa Pak Prabowo dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini kalau nggak salah ya. Atau mungkin harapan aja ya, dari hasil FGD saya agak lupa tuh. Jadi intinya ada salah satu harapan, nggak masalah Prabowo Subianto dilantik, tapi diskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Jadi nantinya di bayangan mimpi yang revolusioner itu, Pak Prabowo tetap dilantik, tapi Gibran nggak dilantik, tapi didiskualifikasi karena keputusan MK. Lantas bagaimana wapresnya? Ada yang mengatakan Undang-Undang Nomor 8, Undang-Undang Dasar Nomor 8 1945 itu dijalankan. Ada juga yang bermimpi revolusioner, Prabowo silahkan menghadirkan 3 calon wakil presiden yang kemudian akan ditentukan atau dipilih oleh DPR MPR sebagai wakilnya Prabowo Subianto. Ya tentu saja ini bukan hal yang gampang. Kemudian pertanyaannya, kalau kemudian mimpi revolusioner itu terwujud, apakah kubu Gibran Rakabuming Raka akan mentaati itu? Apakah ayahanda Presiden Joko Widodo akan diam saja? Ataukah kemudian dengan mata hati, kekuatan intelijen, kekuatan agen-agennya ya, Pak Jokowi sudah mengetahui kira-kira apa keputusan MK. Secara tidak terduga memang kita semua harus melalui proses MK yang berkepanjangan ya. Artinya ada undang-undang yang diakali untuk memuluskan jalan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden. Saya akademisi, kemudian kami berseloroh juga sesama akademisi, bahkan salah satu akademisi adalah seorang guru yang harus mengajar di salah satu SMP di Jawa Barat. Dia mengatakan begini, Mas Hensat biasa aja harusnya, walaupun mesti mengajar leadership, tapi silakan saja membuat sebuah teori baru yang kemudian bisa menggambarkan situasi leadership yang dialami oleh Gibran dan Kaisang atau keluarga Jokowi lainnya.
Bagaimana dengan saya, seorang guru SMP, kata dia. Tentu Mas Hensat masih ingat, di dalam kelas SD, SMP, SMA, di ruang kelas itu selalu ada 3 gambar yang wajib dipasang. Garuda Pancasila atau burung Garuda, Presiden Republik Indonesia, dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Bagaimana saya harus mengajarkan anak murid saya, siswa-siswa saya, tentang pentingnya sebuah proses dalam kehidupan. Bagaimana pentingnya sebuah perjuangan panjang, step by step dalam kehidupan, pada saat di dinding kelas itu, di sebelah kirinya, ada Mas Gibran sebagai Wakil Presiden, yang prosesnya bisa luar biasa. Melompat sedemikian rupa, yang kalau kata bahasa Mas Hensat, pintar pilih bapak. Nah, itu tentu saja kita ketawa-ketawa ya. Terus terang saya cenderung dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Denny Indrayana, bahwa MK akan tetap melantik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tapi memberikan catatan-catatan perbaikan untuk pemilu ke depannya. Lantas, bila hal itu terjadi, bagaimana Indonesia selanjutnya? Jangan ke sana dulu. Setelah nanti ditetapkan oleh MK, bagaimana perjalanan Pak Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo dalam kabinet misalnya? Apakah Prabowo akan mengundurkan diri dari kabinet Pak Jokowi, kemudian bersiap-siap untuk fokus mengemban tugas sebagai Presiden Republik Indonesia? Lantas bagaimana juga dengan Mas Gibran Rakabuming Raka? Memang banyak yang beranggapan bahwa semuanya akan berharap pada Prabowo Subianto. Dan saya yakin juga Pak Prabowo Subianto bila nanti dilantik akan membuktikan bahwa memang dia pantas dan layak dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia dan bukan bayang-bayang seorang Joko Widodo. Ya apapun itu kita harus melalui dulu keputusan MK ini. Apakah benar seperti yang disampaikan oleh Bung Denny Indrayana, ataukah berani MK memutuskan seperti yang disampaikan oleh Budiman Tandurjo, MK yang memulai, MK yang mengakhiri? Ataukah keprihatinan Ibu Mega yang selalu setia menjaga konstitusi akan menjadi pertimbangan penuh MK untuk memutuskan yang terbaik untuk Indonesia? Ataukah MK memutuskan mengabulkan mimpi yang revolusioner untuk kemudian melakukan pemilu ulang karena ditemukan beberapa kecurangan-kecurangan? Atau sesuai dengan prediksi saya, tidak akan ada yang berubah dari keputusan MK. MK adalah MK, dan ya semuanya akan dilantik begitu saja, dan kita harus berdamai semuanya dengan sebuah bahasa, kita harus guyup. Pertandingan sudah usai, kompetisi sudah usai, dan diharapkan kecurangan-kecurangan lupa begitu saja. Satu yang pasti, yang jelas, ada noda hitam dalam sejarah Republik Indonesia, sebuah hal yang seharusnya kita tidak ulang lagi. Mungkin nasib baik aja Mas Gibran. Nah, akhir kata, menurut saya kita harus bersiap apapun keputusan MK, harus dihormati oleh semua pihak. Dan mari kita berharap kepada Pak Prabowo Subianto menjadi presiden yang lebih baik dari kita. Satu step lebih maju lah dari Pak Jokowi. Kalau Jokowi adalah kita tadinya, dan sangat mungkin banyak yang nggak pengen juga akhirnya jadi seperti adalah kita itu. Ya walaupun masih banyak juga yang menginginkan atau berada di bawah atau berjalan bersama Pak Jokowi. Tapi yang jelas mudah-mudahan Pak Prabowo sebagai presiden ke-8 nantinya, misalnya benar ya dilantik, ya harus lebih baik dari
kita harus lebih baik dari Pak Jokowi. Dan buat Mas Ganjar dan Mas Anies, Pak Prof Mahfud atau Caimin, ya apapun nanti yang diputuskan oleh MK, Anda adalah manusia-manusia spesial di Indonesia yang mampu menempatkan foto Anda dalam kertas suara di pemilu. Memang tidak mudah melawan rezim. Sekarang tinggal bagaimana rakyat Indonesia mencegah hal-hal buruk yang terjadi di pemilu 2024, di Pilpres 2024, di Pileg 2024 kemarin, tidak berulang di Pilkada 2024, dan tidak berulang di pemilu-pemilu selanjutnya. Mari kita berdoa untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Henry Satrio, saya juga ikut berdoa dan berdoa terus. Semoga Mahkamah Konstitusi memang menggunakan marwahnya untuk menjaga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.